Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali pertemukan kita untuk melanjutkan kajian ilmu tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan urusan kita, memberkahi langkah kita dalam segala kebaikan. Amin Allahumma amin. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sampai mana? Kemarin kita bahas tentang hukum berdoa kepada selain Allah. Ya, sampai situ ya. Dan kemarin juga kita sebutkan syarat berdoa kepada selain Allah yang harus terpenuhi. Ada 4 syarat, yaitu yang pertama, yang dimintai doa itu adalah masih hidup. Yang kedua, dia hadir di hadapannya. Kemudian yang ketiga adalah dia mampu untuk mengabulkannya. Yang keempat, yaitu hanya meyakini dia sebab, bukan yang memiliki pengaruh secara langsung, secara zatnya. Baik, sekarang kita masuk pembahasan. Ya, Syekh di sini menyebutkan, ini pensyarah Syekh Dr. Haitham, in qasaman nasu fil i'tiqadi fil asbabi ila salasati aqsam. Yaitu pembagian manusia dalam memahami sebab itu ada 3 macam. Ya. Manusia dalam meyakini sebab, ya, sebab-sebab itu ada 3 macam. Ini penting ini ya, ini karena sebagian orang nanti banyak yang tergelincir di masalah ini. Yang pertama, qismun ya'taqidu wa yaj'alu ma ja'alahu Allahu subhanahu wa ta'ala sababan. Jenis yang pertama, yaitu seseorang meyakini dan menjadikan apa yang Allah jadikan itu sebab adalah sebab. Artinya, sebab ini telah ditentukan oleh syariat, yang mana syariat itu menjadikan sebab yang mendatangkan manfaat. Ya, sebagai contoh, dalam Islam kita diperintahkan untuk menyambung silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi merupakan sebab agar diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Jadi jika kita ingin panjang umurnya dan diluaskan rezekinya, maka dalam Islam ada anjuran untuk menyambung silaturahmi. Berarti menyambung silaturahmi merupakan sebab syar'i, sebab yang Allah dan Rasulnya telah tentukan, itu menjadi sebab agar diluaskan pintu rezeki dan dipanjangkan umur.
Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin Allah luaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Ini sebab, ya, Al-Quran, hadis yang menjelaskan silaturahmi merupakan sebab dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki. Sebagai contoh yang lain, sebab syar'i, ya, yang Al-Quran Sunnah telah menjelaskan tentang keutamaan air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung siapa niat orang yang meminumnya. Kalau orang tersebut menjadikan sebab air Zam-Zam itu untuk, ya, mengobati penyakit, bahkan mungkin untuk mengenyangkan rasa lapar, itu boleh, karena ada dalil yang menjelaskan tentang keberkahan air Zam-Zam. Yaitu sebab syar'i yang Al-Quran, Allah dan Rasulnya telah menjelaskan sebagai sebab. Contoh yang lain, ya, yang sebab syar'i. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, ya, kemudian kita ingin mendapatkan doa dari para malaikat agar memohonkan ampunan untuk kita, maka dalam sebuah hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan, yaitu dengan duduk di majelis ilmu. Ya, jadi dengan cara duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, maka para malaikat hadir, kemudian mendoakan, ya, mendoakan ampunan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin fi buyutillah min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Allah datangkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah liputi di situ kasih sayang, rahmatnya Allah meliputi dia. Kita ingin dapat rahmat Allah, kita ingin dapat ketenangan. Wa haffathumul malaikah, akan dinaungi oleh para malaikat. Maka di antara sebabnya adalah duduk di majelis ilmu. Ini sebab syar'i yang ditentukan oleh syariat. Ingat ya kawan, ya, ditentukan oleh syariat. Baik. Wa hadza sahihun, dan ini sahih, dibenarkan, ya, dibenarkan. Contoh yang lain, kawan, kita membaca ayat-ayat ruqyah sebagai sebab untuk menyembuhkan penyakit. Nah, ini dianjurkan. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya menganjurkan untuk meruqyah dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Baik. Ini yang pertama, ya. Ingat, bagian yang pertama, jenis yang pertama, bahwasannya meyakini sesuatu itu adalah sebab yang ditentukan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dan Rasulnya yang telah menentukan bahwasannya benda tersebut, sesuatu tersebut menjadi sebab mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka ini dibenarkan, bahkan dianjurkan. Wa hadza sahihun. Sekarang yang kedua, qismun
ya'taqidu wa yaj'alu ma lam yaj'aluhu Allah subhanahu wa ta'ala sababan. Ketika yang berdua ini. Golongan yang kedua, yaitu dia meyakini sesuatu dan menjadikan sesuatu tadi sebab yang Allah dan Rasulnya tidak menjadikan itu sebab menjadi sebab atau sebagai sebab. Wa hada syirkun asghar. Ini masuk dalam kategori syirik kecil. Sebenarnya apa? Saya akan bikin contoh ya. Contoh gampangnya, sebagian orang meyakini bahwasannya ada batu akik. Batu akik ini bisa menyebabkan sembuhnya penyakit. Contohnya ya, sebagai contoh. Nah, ketika dia meyakini bahwasanya batu akik ini menjadi sebab sembuhnya penyakit, padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah menyatakan ya dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwasanya batu itu bisa menyembuhkan, punya sebab menyembuhkan. Kemudian ada orang meyakini batu tersebut bisa menyembuhkan, punya sebab menyembuhkan penyakit. Tapi ingat ya, dia juga meyakini bahwasannya yang menyembuhkan secara mutlak itu Allah. Allah lah yang menyembuhkan. Tapi batu ini hanya sebab saja. Maka ini masuk dalam kategori syirik kecil. Karena dia telah menjadikan sebab atau meyakini sebuah sebab yang mana Allah dan Rasulnya tidak menjadikan benda tersebut menjadi sebab untuk menyembuhkan. Bisa dipahami sampai sini? Ikhwas semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Atau saya kasih contoh lain. Contoh lain. Ya. Sebagian orang ya, di masyarakat kita ya, mereka meyakini bahwasannya ada sebuah tanaman tertentu yang ditanam di depan rumah dan itu bisa mengusir setan atau jin dari rumahnya. Maka mereka berusaha mencari tanaman tersebut yang entah membeli di mana, kemudian ditanam di depan rumahnya. Dengan keyakinan tanaman tersebut bisa mengusir jin, ya, makhluk-makhluk jahat dari rumahnya. Tapi dia masih meyakini bahwasanya secara hakikatnya yang mengusir jin, ya, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu dia meyakini sebab ini hanya sebab, tanaman ini hanya sebab untuk mengusir jin. Maka yang demikian ini dia jatuh dalam syirik kecil, syirkul asghar, karena menjadikan sebab yang mana Allah dan Rasulnya tidak menjadikan sebab ya benda tersebut untuk menolak mudarat. Bisa dipahami teman ya? Ini yang kedua. Ini yang kedua. Nah, contohnya banyak sekali. Contohnya keris. Ini keris. Ini. Sebagian orang Jawa punya keyakinan bahwasanya keris ini punya sebab mistik ya. Makanya mereka punya ritual memandikan keris di hari-hari tertentu, di malam-malam tertentu, di jam-jam tertentu dengan bunga 7 rupa. Kalau sampai dia meyakini keris ini hanya sebab mendatangkan manfaat dan bisa menolak bala,
dan mereka pajang di rumah-rumah mereka. Namun dia masih punya keyakinan kalau Allah lah yang menolak bala, Allah lah yang mendatangkan manfaat. Bersamaan dengan itu, dia meyakini keris ini hanya sebab yang bisa menolak bala, mendatangkan manfaat. Maka yang seperti ini dia jatuh dalam syirik asghar, syirik kecil. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena telah menjadikan ya suatu benda menjadi sebab yang mana Allah dan Rasulnya tidak menentukan, tidak menjadikan itu sebab. Sebab tersebut tidak ditentukan, ya, tidak dijadikan sebab oleh Allah dan Rasulnya dalam mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Baik, sekarang jenis yang ketiga. Qismun ya'taqidu anna sababa mu'assirun bidatihi wa biyadihi jalbul manafi'i wa daf'ul madar. Fahada syirkun akbar. Ini yang berbahaya nih. Jenis yang ketiga sekarang. Yang ketiga, yaitu apabila dia meyakini, jenis yang diyakini, dia meyakini bahwasanya sebab benda-benda tersebut menjadi sebab secara zatnya ini ya, punya pengaruh secara zatnya. Wa biyadihi, dan dengannya itulah mendatangkan manfaat dan menolak bala. Benda-benda tersebut yang tidak Allah jadikan sebab secara syar'i, kemudian dia meyakini benda-benda sebab-sebab tersebut dia punya pengaruh secara sendirinya, maka serasnya dalam mendatangkan manfaat dan menolak bala, fahada syirkun akbar. Maka ini masuk dalam golongan syirik besar. Ini berbahaya. Ya kan teman-teman, harus kita bedakan. Agak tipis-tipis ini ya, tipis-tipis, perhatikan ya. Kalau ada orang yang meyakini, contohnya keris, tadi saya katakan keris ini secara zatnya bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bala, bencana. Oleh sebab itu dia agungkan keris tersebut, disimpan, dirawat, dimandikan, ya, dibacakan doa-doa tertentu. Kalau sampai dia meyakini secara zatnya punya pengaruh, manfaat dan menolak bala bidatihi, ya, maka ini masuk dalam golongan syirik besar. Waliyadillah. Karena dia menjadikan tandingan selain Allah. Dia meyakini ada selain Allah yang punya pengaruh, punya andil dalam mendatangkan manfaat dan menolak bala dari benda-benda tersebut. Nah, ini berbahaya. Ini masuk syirik besar. Tapi ingat, kalau dia hanya menjadikan sebab saja, masih meyakini Allah yang mendatangkan manfaat dan menolak bala, maka sama. Namun jatuh ke syirik apa? Kecil. Asghar. Faham sampai di sini? Ini banyak terjadi di masyarakat. Hati-hati ya. Kita sebutkan lagi, kita contohkan lagi. Kita contohkan apa teman-teman? Apa ya yang biasa terjadi di tengah masyarakat? Selain yang kita sebutkan tadi, pohon tadi, tanaman sudah ya. Tanaman sudah. Nah, contohnya sebagian orang-orang kafir musyrik, mereka meyakini bahwasannya turunnya hujan itu dari bintang-bintang tertentu. Kalau di kita mungkin ada bintang pari, ya, jenis-jenis bintang itu dan macam-macam. Nah ini kalau dia
meyakini secara zatnya bintang tadi yang menurunkan hujan, bidzatihi, punya pengaruh menurunkan hujan, maka dia jatuh dalam syirik akbar. Namun kalau hanya dia menjadikan sebab, bintang ini sebab turunnya hujan, namun dia masih meyakini Allah yang menurunkan hujan, maka dia jatuh dalam syirik asghar, syirik kecil. Ini teman-teman, ya, harus diperhatikan dengan baik dan pahami dengan baik perbedaannya. Ya, perbedaannya antara syirik kecil dan syirik besar dalam memahami sebab. Memahami sebab. Ini. Baik. Ini contohnya banyak sekali ya. Contohnya banyak sekali. Nah, sebagian masyarakat yang sekarang ini meyakini benda-benda tertentu, ya, atau sesuatu yang mereka simpan untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, seperti jimat, ya, mungkin gelang, barangkali gelang, cincin akik, atau bahkan mungkin kalung, atau mungkin sebagian rajah-rajah, kertas-kertas yang ditaruh di dompet yang mereka simpan, atau mereka dulu, kalau saya tahu, pedagang itu biasanya nyimpan bawang merah atau bawang putih, simpan di kotak untuk naruh uang. Nggak tahu itu keyakinannya apa. Yang jelas saya pernah mendengar, ya, untuk menolak bala, biar nggak dicuri sama jin atau setan uang tersebut. Itu kalau dia meyakini secara zatnya bawang itu bisa menolak bala dari pencurian, begitu ya, maka bisa jatuh kepada syirik besar atau syirik kecil, tergantung. Kalau dia meyakini secara zatnya, maka bisa jatuh syirik besar. Tapi kalau dia meyakini hanya sekedar sebab saja, tapi Allah yang mendatangkan manfaat dan menolak bala, maka jatuh dalam syirik kecil. Karena sebab-sebab tersebut tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan maupun Sunnah, dan Allah dan Rasulnya tidak menjadikan sebab. Bisa dipahami teman-teman ya, insya Allah. Terus yang selanjutnya, dari sini kita pahami, ya, bahwasanya sebab itu ada dua macam, sebab syar'i dan sebab kauni atau sebab hissi. Sebab syar'i atau sebab kauni. Kauni, ya, kauni itu sebab alam yang sudah melakukan sudah dinyatakan dengan penelitian secara sains maupun ilmu kedokteran. Nah, kata beliau di sini asbabun syar'iyyah. Kemudian di antara sebab-sebab syar'i, ingat kalau disebut sebab syar'i berarti sebab ini telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah sebab, atau Allah dan Rasulnya telah menjadikan benda-benda tersebut, ya, merupakan sebab. Ada dalilnya, maksudnya kita sebab syar'i. Seperti ru'yatus syar'iyyah, seperti ru'yah, ya, bahwa ru'yah ini merupakan sebab, ya, sembuhnya sebuah penyakit. Nah, ini dianjurkan kalau sebab itu merupakan, ya, sebab yang Allah dan Rasulnya telah perintahkan, ada dalilnya. Faqad ja'alallahu subhanahu wa ta'ala al-ru'yata sababan syar'iyyan liraf'il mardha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ru'yah itu menjadi sebab syar'i untuk menyembuhkan penyakit atau mengangkat penyakit. Ini ikhwan, ya, ini nggak ada masalah, ya, kalau memang ada dalilnya, ya, ada dalilnya. Seperti apa? Madu, ada dalilnya kan? Madu itu untuk obat, untuk mengobati penyakit. Madu fihi syifa'ul linnas, kata Allah kan dalam Al-Quran. Di madu itu ada obat bagi manusia. Nanti kita konsumsi madu untuk sebab menghilangkan penyakit, boleh, sangat dianjurkan. Air zam-zam, madu, apalagi teman-teman, ya, yang punya
sebab syar'i. Oh ya, habatus sauda. Habatus sauda ya. Ya, habatus sauda. Terus habatus sauda, kemudian minyak habatus sauda. Nah, itu kan ada dalil gitu. Maka boleh kita meyakini bahwasanya itu merupakan sebab untuk menghilangkan penyakit atau menyembuhkan penyakit. Enggak ada masalah kalau ada dalilnya. Baik, kemudian yang kedua adalah sebab kauni atau hissi. Di mana sebab kauni atau hissi ini sebab di mana sudah dilakukan penelitian, entah secara ilmu kedokteran atau ilmu sains, ya, itu menjadi sebab. Contohnya apa? Kaddawa qad ja'alallahu sababan lisyifa, seperti obat, mungkin kapsul atau pil atau obat-obat yang lainnya lah ya, mau salep, mau yang cair, betadine atau yang lainnya ya. Ini seperti obat-obatan. Faqad ja'alallah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebab untuk menyembuhkan. Karena dalam kapsul tersebut mengandung benda-benda atau zat-zat yang dapat menyembuhkan, menurunkan panas. Contohnya paracetamol. Ini kan yang tahu dalam ilmu kedokteran, pakar-pakar ahli kedokteran. Ya, pakar-pakar ahli kedokteran. Seperti apalagi ya kawan, selain obat. Kalau dari pakar-pakar sains, ilmu sains, contohnya air lah ya. Air itu bisa memadamkan api. Kan begitu ya, air itu memadamkan api. Secara alam itu kita tahu bahwasanya api itu memadamkan api. Kemudian secara penelitian ya sains, bensin itu bisa menjalankan motor, itu kan? Jadi motor akan jalan dengan bensin. Itu kan sebab ya hissi, penelitian. Secara sains dan kedokteran dibuktikan. Maka yang seperti ini tidak masalah, boleh. Ya. Yang syar'i maupun yang hissi atau yang kauni. Apalagi ya kawan? Ya, selain contohnya air bisa memadamkan api, kemudian bensin itu bisa menggerakkan motor atau mobil, kendaraan. Nah, kebalikannya, api itu bisa membakar kulit kita. Kalau kulit kita terkena api, akan panas dan membakar tubuh kita jadi luka. Itu kan sebab alam, sebab hissi, penelitian. Maka kita menyakiti seperti ini tidak ada masalah, ya, diperbolehkan. Tapi ingat ya, tetap menyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Di sini bisa dipahami teman-teman, insya Allah mudah ya. Kita lanjut. Al-hadisu ad-du'a mukhul ibadah. Kata beliau, hadisun dhaif. Adapun hadis yang terkait dengan ad-du'a mukhul ibadah, doa intinya ibadah, maka ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Was-sahihu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah. Yang sahih dalam sebuah riwayat hadis dari sabda Rasulullah SAW adalah konteksnya atau naskahnya yang berbunyi ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini yang sahih. Ya. Adapun hadis yang berbunyi ad-du'a mukhul ibadah ini dhaif. Baik. Kemudian beliau di sini mengatakan kaifa yakunu ad-du'a huwal ibadah. Bagaimana doa itu kok dikatakan ibadah? Sekarang kamu bilang, doa itu kenapa dikatakan ibadah? Mana dalilnya? Nah, al-ayatu tadullu ala hada. Maka ayat yang menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, ud'uni,
Allah perintahkan berdoalah kepadaku. Berarti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan ibadah. Segala bentuk yang Allah perintahkan, maka itu adalah ibadah. Kalau itu ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Astajib lakum, maka saya akan kabulkan doa kalian. Ingat janji Allah. Allah nggak pernah menyelisih janjinya. Ketika seorang hamba memohon, menghinakan diri, merendah, bersimpuh di hadapan Allah, maka Allah akan kabulkan doanya, pasti. Cepat atau lambat. Imma Allah tunda nanti di akhirat sebagai simpanan dia di akhirat, pahala bagi dia, atau nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti dengan dihindarkan musibah, bala. Ya, ingat doa dengan disertai kekhusyuan dan hilang penghalang-penghalang doa. Innalladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang sombong, enggan untuk berdoa minta kepada Allah an ibadati, dari beribadah kepadaku. Berarti Allah menjadikan doa adalah ibadah secara nas sendiri, ya. Orang yang sombong dari ibadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, berarti doa itu ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan dimasukkan ke neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah berfirman, ibadati hada dalilun ala anna du'a ibadatun. Allah katakan an ibadati, dari beribadah kepadaku. Ini menunjukkan bahwasannya dalil ibadati, kata kalimat ibadati menunjukkan dalil bahwa doa itu adalah ibadah. Baik, jelas teman-teman ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Jika memang ada kesalahan, mohon dikoreksi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.